Oke, pertama-tama sebelum kita ingin memulakan trading itu, kita harus tahu Oke, pertama-tama sebelum kita ingin mengenali trading ini, kita harus tahu dan kita harus menjiwai trading. Oke, apa yang akan kita buat di dalam trading ini? Apa yang kita akan dapat daripada trading ini? Oke, forex. Ini yang kita buat selama ini, forex. Oke, sebentar ya, 1 menit. Oke, forex. Nah, kalian berikan perhatian, lihat ayat ini, forex. Forex ini besar. Nah, forex ini sangat besar dan sangat luas. Oke, pertama-tama kalau kalian ingin mengenali seseorang, nah, ini aku bagi contoh ya dulu. Kalau kalian ingin mengenali seseorang, apa yang kalian harus tahu sebelum kalian mengenali seseorang itu? Kalian harus kenal, ya. Kalian harus kenal seseorang itu, harus tahu apa favoritnya, favorit makanannya, favorit minumannya. Kalian harus tahu segala-galanya mengenai seseorang itu. Barulah kalian senang dan mudah untuk mengenali seseorang itu. Betul apa enggak? Jadi sama juga seperti bidang forex. Sebelum kalian masuk ke dalam dunia bidang forex, kalian harus mengenali dulu apa forex ini. Nah, ditulis. What? Apa? Ditulis dulu, ditanyain dulu, tanya dulu dengan diri sendiri, apa forex ini ya? Nah, ditulis, apa? Mengapa? Why? Tanya dulu, siapa? Who? What? Nah, jadi harus bertanya dulu, harus bertanya. Nah, harus ditanya dulu, tanya dengan diri sendiri. Nah, tanya, cari jawabannya. Oke? Trading ini bukannya semudah dan sesenang ini aja. Nah, kebanyakannya trader sekarang ini banyaknya terus menguasai ini terus. Oke? Nah, ini apa? Nah, yang selalu kalau kita lihat di technical analisisnya, support, resistance, banyak trader ini rata-rata terus belajar ini. Aku bukan cakap ini salah, tetapi sebelum kita mempelajari ini, harus kita paham ini dulu. Oke? Nah, barulah bila kita sudah paham apa maksud forex ini, baru kita masuk ke dalam teknikalnya. Bentar ya, 1 menit. Oke, harus dikenal dulu forexnya. Nah, jadi aku buang, berikan perhatian kalian. What is forex? Apa itu forex? Nah, ini jawaban yang paling simple yang harus kalian tahu. Nah, kalian pun juga udah paham. Forex ini adalah singkatan bagi foreign exchange. Arti kata lainnya pertukaran mata uang, perdagangan mata uang.
ditulis. Perdagangan mata uang. Oke? Harus ditulis. Foreign exchange, perdagangan mata uang, jual beli. Jual beli mata uang. Oke? Jadi forex ini adalah bisnis. Jual beli, harus ada penjualnya, harus ada pembelinya. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, aku itu tekannya sell, siapa yang membelinya? Aku itu tekannya buy, siapa yang menjualnya? Harus kita paham. Oke? Ini kalian bisa dicek dekat Google kah apa kayak, nanti aku bakalan bagi nota-notanya juga. Nah, ini aku cuma sharing secara lebih mudah. Oke, foreign exchange. Inilah dia. Forex, perdagangan mata uang. Oke, yang kedua, why? Mengapa marketnya bergerak? Mengapa marketnya bergerak? Marketnya menaik, menurun, sideways, apa semua itu harus ada reasoningnya. Jadi harus dipertanyakan dulu apa yang menyebabkan pergerakan market ini. Market ini nggak bergerak sesuka hatinya. Harus ada yang menggerakkan market. Oke? Harus ada yang menggerakkan market. Oke? Why? Kenapa market ini bergerak? Oke? Salah satunya adalah disebabkan oleh order. Order. Seperti yang kita tekan sell, ada order ya. Kita tekan buy, ada order. Jadi market ini akan bergerak mengikut order-order yang sudah ditekan. Di mana ada order-order yang besar, for example, di sini ada $3, di sini ada $2. Jadi market akan pergi di harga yang lebih besar. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang mengapa Mas Naga, aku punya ini resistennya kok di breakout. Ingat, market ini bergerak disebabkan oleh order. Siapa yang membuatkan order itu? Oke? Jadi harus diingat. Order-order yang besar selalunya menggerakkan market. Selalunya order-order yang besar ini dibuat oleh big player. Oke, big player ini kayak apa? Big player ini kayak bank besar, central bank. Oke, jadi mereka ini apabila mereka sudah pasang ordernya itu bukannya kayak kita, 0.01, 0.02, 0.03, habis paling besar pun lot kita $1, $2, belum lagi bisa menggerakkan market. Oke, jadi yang menggerakkan market ini big player. Bisa paham? Simple. Oke, ini aku tulis saja dulu. Nanti bisa dibuat notanya ya. Oke, yang ketiga. Siapa? Who? Siapa yang berada di dalam forex ini? Oke. Nah, seperti yang tadi, yang pertama big player. Bank. Oke, yang kedua retail trader. Retail trader ini kayak apa? Retail trader ini kayak kita. Nih, aku sendiri juga termasuk di dalam retail trader. Jadi ada banyak partisipan yang berada di dalam forex market. Ada banyak. Jadi berlawanan. Market itu selalu berlawanan mengikut siapa yang menang. Siapa yang besar, dia akan menang. Oke. Big player, retail trader. Ada banyak lagi. Oke.
Dan bila, tulis lagi, bila, when, bila market forex ini bergerak. Seperti yang malam-malam sebelumnya aku ada bagi tahu dekat kalian, walaupun forex trading ini bergerak 24 jam sehari, dalam satu minggu, sentiasa setiap hari bergerak, namun bukannya setiap masa kita itu harus trading. Ada masa-masa dia. Jadi aku ingin bertanya kepada yang udah bergabung dengan aku malam-malam kemarin, bila waktu-waktu yang sesuai untuk trading? Ada berapa waktunya? Bisa ditulis. Aku bagi hintnya. Ada 3. Squad naganya yang lain yang udah tahu, coba tulis apa waktu-waktunya. Betul, Mas Anas. Iya, Mas Anas ini udah pro trader nih, udah tahu. Oke, yang pertama adalah Asia Session, yang kedua London ataupun Euro Session, dan yang ketiga adalah US Session. Bisa paham? Di dalam Asia Session ini ada masanya, London Session, Euro Session ini ada masa dia, dan US Session ini ada masa dia. Jadi bukannya 24 jam kita itu menjadi hamba market. Ada waktu-waktu dia. Oke, what, why, who, when. Oke. Jadi bila kalian udah paham ke semua ini, bila kalian udah paham mengapa, apa, mengapa, siapa, bila, jadi kalian itu akan mudah trading nantinya. Dan ini yang paling penting. Bila kalian udah tahu what, why, who, when, dan yang paling pentingnya apa? How. Gimana ya mau trading ini? Inilah dia pertanyaan yang sebenarnya. Gimana ya mau trading ini? Aku udah paham mengenai forex ini, tapi gimana mau tradingnya? Jadi ada cara-cara dia. Di dalam trading ini harus diingat ada 3 yang perlu kita ingat. Technical, fundamental, dan sentimental. Ini aja yang kalian perlu tahu di dalam trading. Bila kalian udah bisa menguasai kesemua ini, insya Allah aku bilang dekat kalian, trading kalian itu pasti lagi mudah. Jangan kalian itu udah 2-3 tahun, 4 tahun berada di dalam dunia trading, baru mau kenal apa forex ini. Kalian itu udah buang masa kalian 2-3 tahun, baru mau fahamkan basic forex ini. Aku bukan cakap itu buang masa, tapi bagi aku sangat sayang 2-3 tahunnya. Yang semestinya kalian bisa menggunakan 2-3 tahun kalian trading itu dengan sebaiknya, tetapi kalian masih lost di dalam trading. Hilang, nggak tahu arah tujunya. Fokusnya cuma support, resisten, ini aja di fokusnya. Tetapi nggak paham yang ini. Itu yang menjadikan kalian nggak paham apa yang kalian buat. Siap Bang Iman? Siapa itu Bang Iman? Ini Mas Naga. Oke? Kalian harus dan wajib. Sebab apa? Ini aku share dekat kalian. Aku 10-11 tahun yang lepas, aku itu dulunya terus-terusan belajar trading terus di sini.
Aku terus belajar Fibo, terus belajar BBME, terus menggunakan indikator. Semua yang mengenai dengan technical analysis itu hampir semua udah aku pelajari. Tetapi aku lihat mengapa aku punya konsistensi nggak ada. Malah loss aja. Aku belajar Fibonacci-nya, loss, belajar lagi yang lain, Jadi nggak konsisten. Rupa-rupanya bila udah aku itu sampai di tahap yang udah di bawah, udah hampir give up, aku coba pelajari, aku coba jiwai benda ini. Aku jiwai, barulah mudah untuk aku faham apa saja segala teknik pasti akan mudah. Bisa paham? Jadi jangan buang masa kalian, kuasakan dulu apa yang aku tulis ini. Nggak perlu tengok chartnya, dikuasakan dulu. Harus dan wajib dikuasai. Biar kalian itu udah mempunyai jiwa di dalam trading. Bila kalian udah paham ini, orang bertanya kalian bisa jawab. Oke, apa itu forex? Forex foreign exchange, jual beli mata uang. Memerlukan satu penjual dan memerlukan satu pembeli. Mengapa marketnya bergerak? Marketnya bergerak disebabkan oleh order-order yang dibuat oleh big player. Market mengikut pergerakan order daripada big player. Jadi siapa yang berada di dalam market? Ada big player, ada bank, ada retail trader. Jadi harus semuanya harus synchronize. Bila masanya kita mau trading, ini waktu-waktunya. Kalau Asia session di waktu pagi, mau trading London atau Euro session waktu sore, US session waktu malam. Jadi semua itu harus ada persiapannya. Gimana kita mau tradingnya? Oke, sama ada kalian menguasai technical bisa, fundamentalnya juga bisa, sentimentalnya juga bisa. Tapi bila semua ini bisa dikuasai, insya Allah kalian nggak perlu lagi mas naga. Oke, jadi itulah sebabnya aku selalu menerapkan basic. Basic is important, sangat penting di dalam trading. Dengan basic ini aja kalian udah boleh buat bikin cuan. Oke, dengan basic ini aja udah kalian bisa buat profit. Ditambah lagi dengan technical. Mantap. Tambah lagi dengan fundamental. Hampir sempurna. Tambah lagi dengan sentimental. Sempurna 100%. Kalian bisa graduasi. Cukup. Nggak perlu lagi cari-cari teknik-teknik yang lain. Nggak perlu lagi dicari guru-guru yang lain. Ini aja udah cukup sebenarnya. Kayak kita ini manusia ini nggak suka basic-basic ini. Bagi kita basic ini mudah, tetapi kita nggak mau ikut. Sebab bagi kita basic ini aja udah senang. Itulah dia kesilapan trader, kesilapan manusia. Nggak disiplin. Maunya cuma flip akun. Mau akunnya itu terus flip. Mau profitnya itu terus gede. Bermimpi besar. Harus berpijak di dalam dunia yang nyata. Inilah dia reality trading. Nggak mudah. Harus dikuasai satu persatu. Jadi, bila kalian udah menguasainya, disiplin kalian pasti akan jadi mantap. Jadi, kalian akan mempunyai plan-plannya dan strateginya. Sebenarnya apa yang aku bagi tahu ini udah plan dan strateginya sebenarnya. Tinggal kalian aja udah ingin menyusun gimana. Woi, siapa itu? Ada trader kecil ya?
Oke, kalau paham bisa di chat pahamnya. Nah, jadi aku bisa nyambung, bisa lanjutin. Kalau ada pertanyaannya bisa ditulis apa pertanyaannya. Nah, sebelum aku lanjutin, coba dipertanyakan dulu. Aku beriin kalian sekitar 2 menit ke 3 menit. Kalian lihat apa yang aku tulis nih. Kalau ada pertanyaannya, bagi tahu, Mas, ini apa ya Mas? Mas, waktu Asia itu bila ya Mas? Ini aku cuma bagi tahu secara general. Mantap, Sukma. Aku suka orang-orang yang bertanya ya. Kenapa? Karena orang yang bertanya ini akan mendapat informasi lebih. Dia selalu alert dengan apa yang aku explain. Jadi harus bertanya dan selalu bertanya. Gue mau nanya tapi di ujung aja karena nggak berkaitan dengan topik. Oke, bisa Erika. Clear, Mas Chandra. Oke, London jam berapa ke jam berapa? US jam berapa ke jam berapa? Oke, sentimental itu gimana Mas Naga? Kenapa perlu? Woi, aku beriin 2 menit, kalian udah nanya banyak nih. Gimana aku mau jawabnya? Oke, nggak apa. Aku satu persatu, insya Allah ya aku jawab. Kenapa membeli di saat harga up dan menjual di harga sell? Dari 3 sesi waktu yang paling mana? Oke, Mas Naga. Oke. Nyantai. Oke, rata-rata pertanyaan kalian itu mengenai masa. Ya, bila masanya. Oke. Mengenai masa. Oke, harus diingat ya, tadi time zone. Ini aku buang ya, ambil yang baru. Oke. Time zone. Ataupun zona masa, ataupun yang aku selalu bilang, aku selalu keluarkan ayat ini, jam keramat. Bunyi aja udah seram, keramat. Bunyinya aja udah serem, keramat. Kayak mau kayak serem lah. Jadi itulah sebabnya penting jam keramat ini. Oke, pertama-tama tadi adalah Asia Session. Oke, Asia Session. Yang kedua adalah Euro ataupun London Session. Sesi London Euro. Yang ketiga adalah US Session. Oke, nanti bisa ditulis ya, bisa ditulis notanya. Oke, pertama-tama Asia. Harus diingat Asia, kita juga berada di dalam benua Asia. Seperti kita. Ingat, Asia ini seperti di tempat kita. Oke. Kita itu masuk waktu kerjanya pukul berapa sampai ke pukul berapa. Sama aja. Kita masuk waktu kerjanya waktu pagi, pulangnya sore. Rata-rata kebanyakannya kita masuk kerja waktu pagi, pulangnya sore. Oke, jadi harus diingat waktu Asia itu seperti kita masuk waktu kerjanya 7 pagi sehingga ke 3 sore petang ya, dan 3 sore 3 petang. Ini waktu Asia. Jadi apa-apa yang berlaku ekonomi atau segala bank-banknya aktif di waktu segini. Seperti kita mau pergi bank, sesuainya waktu pagi, bukannya waktu malam. Betul apa enggak? Jadi harus diingat, ini Asia Session.
waktu pagi sehingga ke 3 sore. Jadi jangan kalian ambil habis 7 pagi ini hingga 3 sore marketnya itu aktif. Bukan, bermakna 7 pagi hingga ke 3 pagi ini, di antara 7 pagi ke 3 sore ini ada market aktif. Bukannya setiap masa marketnya aktif. Oke, di antara. Jadi waktu-waktu ini adalah waktu yang aktif untuk kita trading Asia punya currency. Oke, yang kedua dipanggil Euro ataupun London Session. Oke, sama juga seperti kita, mereka masuk kerjanya waktu pagi sehingga ke 3 sore. Tetapi harus diingat, waktu pagi di Euro, waktu pagi di London, di tempat kita itu pukul berapa? Nah, jadi harus disinkronize. Oke, mungkin ada yang baru tahu informasi ini, aku share aja ya. Waktu pagi di sana, di Asia di tempat kita adalah waktunya 3 sore sehingga ke 8 malam. Ada yang baru tahu ya? Oke. Jadi ini adalah waktu yang sesuai untuk kita trading Euro dan London currency. Oke. Dan yang ketiga, yang terakhir, US session, Amerika. Ini yang paling disuka rame trader. Rame trader di Asia paling suka di waktu US. Sebab apa? Sebab kita sudah berada di rumah. Kita sudah kerjanya. Komitmennya sudah habis. Jadi masanya kebanyakannya di rumah. Sangat sesuai untuk trading di Asia. Oke. Jadi waktu Amerika, waktu pagi di tempat kita pukul berapa? Harus diingat, waktu pagi di sana jam kita sekitar 8 malam. 8 malam, 9 malam. Sehingga ke 3 pagi. Jadi itulah sebabnya kalau kalian lihat gold aktifnya banyaknya waktu malam sampai ke pagi. Ya. Jadi kalian harus bisa menguasai waktu-waktu ini. Bisa paham? Kalau bisa di chat bisa. Aku bisa lanjutin. Paham? Alhamdulillah. Mudah aja kan? Mudah aja kalau kita bisa paham. Kita bisa beda-bedain waktu-waktunya. Oke, ini aku buat satu formula untuk kalian trading. Aku nggak bisa bagi tahu kalian itu harusnya kalian itu tradingnya trading Asia. Aku nggak bisa kayak gitu. Trading ini mengikut masa-masa kesesuaian kalian. Kadang-kadang ada trader waktu siangnya sangat sibuk, busy, jadi nggak bisa trading waktu siang. Jadi ambillah trading waktu malam. Kadang-kadang ada yang waktu siangnya banyak free, jadi bisa trading waktu siang. Jadi ini terpulang kepada kesesuaian waktu-waktu kalian. Oke, ini aku bagi satu formula untuk kalian. Jadi nggak perlu lagi ditanya-tanya, oke Mas, kalau mau trading Australia USD-nya pukul berapa ya Mas? Ini aku bagi tahu. Oke, yang pertama Asia tadi, yang kedua Euro, London, dan yang ketiga US. Kalian itu harus dan wajib tahu major currency yang besar, currency yang menawarkan reward yang besar. Oke, jangan trading currency yang enggak bagi lumayan reward. Oke, di dalam forex kalau kalian lihat di dalam market,
ada banyak sekali nih, banyak pilihan. Banyak sangat pilihan-pilihan yang kalian bisa pilih. Ada banyak sekali. Tetapi pilihlah currency yang major, yang besar. Bukan aku cakap trading USD Singapore dollar ini nggak bagus. Bagus, tetapi kalian bisa lihat pergerakannya itu enggak lumayan. Oke, jadi jangan buang-buang waktu kalian, jangan buang-buang akun kalian. Pilih major currency. Ya. Major currency itu enggak banyak. Ada beberapa. Jadi seperti Asia Session, Asia currency. Apa yang ada di dalam Asia currency? Oke. Yang pertama Jepang, JPW. Ini antara currency yang besar untuk Asia. JPW, Australia dollar, AUD. Ini kalian harus tahu. Nanti aku bagi notanya dekat kalian. Oke? Ini antara-antaranya yang besar. Oke? Yang kedua, Euro London Session. Pasti Euro adalah currency di dalam Euro. Yang kedua, sudah namanya London, GBP, Great Britain Pounds. Oke, bisa paham? Ini antara major currency. Oke. Dan yang terakhir US. Nah, pasti adalah USD. Oke, ada lagi beberapa major currency. Ini cuma beberapa yang aku bisa bagi tahu. Nanti aku bakalan share dekat kalian. Ya, ini aku buat formulanya dulu. Oke, ini bisa paham? Kalau bisa paham, aku lanjutin. Paham. Oke, alhamdulillah. Oke, tetapi bila kita mau trading currency ini harus ada pairnya. Kita bukannya trading Jepang aja. Enggak. Kita itu ingat seperti yang aku bilang, aku tadi buang udah ya. Seperti yang aku bilang di dalam forex ini perdagangan mata uang. Perdagangan mata uang. Jadi harus ada versus, berlawanan. Currency ini berlawanan dengan currency ini. Bertukar perdagangan mata uangnya. Oke. Harus tradingnya di dalam pair, bukannya trading satu currency aja. Kalau kita trading satu currency, gimana? Siapa yang mau belinya? Siapa yang mau jualnya? Oke, jadi harus ada. Bisa paham? Bisa. Kalau nggak bisa, harus bisa. Oke. Seperti GBP, JPW. Oke, berarti London berlawanan dengan Jepang. Oke. Bila waktu yang sesuai untuk kita trading GBP, JPW. Jadi diingat lagi tadi. GBP termasuk di dalam London Session. JPW termasuk di dalam Asia Session. Jadi ditulis, ingat sudah tadi, Asia tadi waktunya 7 pagi hingga 3 sore. Tulis 7 pagi hingga 3 sore. Versus GBP-nya, euronya tadi pukul berapa? 3 sore hingga 8 malam. 3 sore hingga 8 malam. Jadi inilah dia waktu-waktu untuk kita
trading GBP JPW. Bermakna daripada 7 pagi sehingga 3 sore, disambung lagi 3 sore hingga ke 8 malam. Bisa paham? Jadi selain daripada waktu ini 8 malam, daripada 8 malam hingga ke esok paginya enggak guna-guna untuk kita trading GBP JPW. Buang masa aja. Sebab marketnya udah enggak aktif. Banknya udah pulang. Oke. Jadi bisa dilihat melalui trading marketnya. Oke. Diambil GBP JPW-nya. Bisa dilihat. Allahu Akbar. Bisa dilihat. Ini aku menggunakan H1, hour 1, 1 jam. Setiap pergerakan itu 1 jam ya. Oke. Kalau kalian lihat dari pergerakan candle-nya aja udah kita dapat lihat. Oke. Selalunya market akan bermula sekitar waktu 6 pagi di sini. 6 pagi. Oke, mengikut broker-broker kalian. Oke, 6 pagi. Bisa dikira 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11, 12, 1, 2, 3. Lihat pergerakannya. Pergerakannya tuh aktif banget. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ke 8 malam. Selepas 8 malam, coba lihat pergerakannya. Slow banget. Nggak aktif sekaya waktu Asia, waktu Euro, London. Bisa dibedain ya? Bisa nampak pergerakannya? Berbeda kan? Nah, kalau nggak percaya, dilihat lagi di hari-hari sebelumnya. Gimana besarnya candle-nya itu aja udah kita tahu. Marketnya itu nggak aktif. Ini waktu malam udah. Pergerakan candle itu kecil, 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 kecil. Tetapi bila waktu Asia, waktu Euro, pergerakannya itu gede, gede, gede. Ada momentum. Ada momentum. Asia bertemu lagi dengan Euro. Nah, ini boleh jadi satu contoh yang terbaik. Oke. Asia bertemu dengan Euro. Kalau kalian lihat di sini, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Waktu Euro bertemu dengan waktu Asia. Jadi itu apa makna dia? Ada order-order daripada bank. Nah, ada order-order daripada bank. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Start sudah malam, pergerakannya itu udah kecil. Kadang-kadang ada juga yang besar. Tetapi kebanyakannya rata-rata bisa dilihat pergerakannya itu udah mulai melemah. Sebab nggak ada partisipan daripada big player. Oke, bisa paham? GBP, JPW. Jadi sekarang aku bagi lagi satu contoh. Euro versus USD. Euro USD. Bila waktu yang sesuai mau trading Euro USD. Ingat balik, Euro termasuk di dalam benua Euro. Jadi Euro itu pukulnya 3 sore sehingga ke 8 malam. Oke. Disambung lagi waktu US. US 8 malam sehingga ke 3 pagi.
Jadi inilah dia waktu-waktu yang sesuai untuk trading Euro USD. Oke, enggak apa orang bilang, buang masa aja kalau kalian mau trading Euro USD ini waktu pagi. Buang masa. Bisa dilihat daripada marketnya lagi. Aku berikan contoh. Aku ini, kalau aku sharing, aku mesti percaya dengan apa yang aku lihat. Baru aku akan share dekat kalian. Euro USD, dilihat gimana pergerakannya. Bisa nampak 6 pagi, 7 pagi, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Udah masuk Euro session. Lihat pergerakannya. Udah mulai aktif. Pergerakannya udah mulai gede. Berbeda daripada waktu pagi. Jadi buang masa aja mau trading Euro USD di waktu pagi. Oke, 3 sore, 4, 5, 6, 7, 8. Disambung lagi waktu US session. Oke, pergerakannya itu bersambung. Semakin aktif. Sehingga ke waktu pagi. Oke, jadi bisa dibedain sekarang. Jadi aku beriin kalian peluang, kalian bisa pilih apa currency yang sesuai untuk kalian trading. Mengikut kesesuaian masa kalian. Jadi cukup kalian tahu benda ini aja udah kalian bisa trading dengan mudah dan tenang. Jadi nggak perlu lagi duduk di depan komputer, tengok marketnya setiap masa kayak orang gila. Nggak perlu. Kita ini trader yang profesional. Harus ada masa-masanya. Kalau paham, bisa chat paham. Ini aja, ini formulanya. Bisa ditulis ya, notanya. Ini soalan daripada Erika-nya tadi kan. Yang lain juga banyak bertanya time zone-nya. Jadi time zone ini sangat penting. Oke, ada apa-apa lagi pertanyaannya? Mas Naga, mau nanya, kalau untuk cryptocurrency-nya gimana ya Mas? Oke, ingat, cryptocurrency ini berbeda daripada currency dan gold. Nggak sama. Oke, kayak aku juga, aku sejujurnya enggak ke arah cryptocurrency. Sebab aku enggak menguasai marketnya. Oke, ingat guys, trading ini kita harus kuasai apa yang kita kenal. Jangan dicoba-coba marketnya. Oke, jangan suka-suka ingin mencoba marketnya. Jadi harus kita kenal. Jadi seperti yang aku bilang, cryptocurrency itu berbeda pergerakan marketnya daripada currency dan gold. Cryptocurrency itu banyak menggunakan news. Fundamentalnya sangat banyak dikuasai daripada fundamental. Oke, berbeda daripada currency dengan gold. Jadi itulah sebabnya mengapa aku cuma banyaknya menggunakan gold sekarang. Sekarang aku currency-nya aja udah kurang. Aku cuma fokusnya dekat satu pair aja. Ingat ya guys, ini tips untuk kalian. Tips penting. Fokus satu pair. Bukan aku bilang kalian tuh nggak bisa trading currency yang lain. Fokus aja dekat satu pair. Bila kalian udah bisa fokus satu pair, trading kalian itu pasti akan tenang. Kalian udah bisa menguasai jalan cerita pairnya. Macam aku cuma lihat gold.
currency yang lain aku nggak risaukan lagi. Aku cuma berikan 100% masa aku, analisa aku di dalam gold. Sebab apa? Bila kalian fokusnya nggak satu pair, kalian tradingnya Euro USD. Aku bagi contoh ya, Euro USD, gold. Semua mau dikacau. Gold aja udah ada, Euro USD, GBP JPY. Jadi masa kalian itu udah terbuang dan kalian udah nggak fokus apa jalan cerita Euro USD ya, sama ada dia menaik ataupun menurun. Goalnya sebelum ini kayak aku sebelum ini hampir kalau boleh semua pair itu mau ditekan, semua pair itu juga mau di entry. Tetapi aku lihat kemenangan aku itu nggak banyak, lebih ke arah loss. Jadi harus dan wajib fokus dulu satu pair. Satu pair aja kita nggak bisa kuasai, gimana bisa kita mau kuasai pair-pair yang lain, ya. And then lagi satu, kalian harus ingat, kebanyakannya rata-rata kita trader ini cuma ada satu akun. Satu akun mau dihentam di gold, satu akun juga mau dihentam di GBP JPW. Gimana? Udah lari money managementnya. Jadi ini yang perlu diambil perhatian. Trading ini bukannya kita mau cepat kaya. Hari-hari kita akan menghadapi market. Ya, aku pun nggak bisa trade banyak pair, Mas Naga. Kalau banyak pair selalunya rungkat. Iya, pasti dan pasti rungkat. Kalau satu pair mudah aja bikin cuan. Iya, inilah dia bila kalian sudah paham. Kalau fokusnya satu pair bisa buat cuan, jangan buang-buang masa kalian dekat pair lain. Fahami jalan cerita satu pair. Biar kalian itu udah menjiwai pair marketnya. Macam aku gold. Gold ini udah jadi kesayangan aku. Aku sangat sayang dekat gold ini. Jadi aku nggak mau lagi pikirkan kalau ada orang lain bilang, Mas Naga, Euro USD-nya gimana? Itu kamu punya cerita. Aku nggak mau pikirkan. Aku cuma mau kalau kamu bertanya gold, aku bisa jawab. Sebab aku dengan gold ini udah satu jiwa. Bisa paham? Anas punya ada jawaban. Siap Mas Naga, saya pernah salah entry gara-gara gonta-ganti pair. Kan kalian juga udah paham. Nah, jadi aku nggak mau kalian buat lagi kesilapan ini, ulangin lagi kesilapan ini. Ngerti Mas? Paham Mas Naga? Alhamdulillah. Kan mudah aja. Sebenarnya trading ini mudah. Kita aja yang bikin trading ini susah. Betul apa enggak? Kita aja yang pikir trading ini susah. Padahal udah senang, kita lagi buat susah-susah. Mau lagi dibikin yang sulit-sulit. Oke? Jadi harus ada yang pentingnya disiplin. Bila kalian udah ada yang semua yang aku cakap tadi daripada basic forex-nya sehingga ke time management-nya, money management-nya, pasti dan pasti disiplin kalian akan menaik. Inilah dia cara kita mau disiplinkan diri. Ditulis. Jangan cuma difikirkan, jangan cuma dicakap, ditulis biar kalian berdisiplin. Betul Mas, nafsu pencet bayi selnya. Iya, kita inilah dia manusia. Nafsunya itu nggak lari, nggak pernah lari. Jadi dengan disiplin kalian bisa menguasai nafsunya. Walaupun kalian ada nampak sesuatu, harus disiplin. Aku hari ini harus mengikut apa plan dan strateginya aku, analisanya aku. Siap goal saja, siap. Goal aja udah bisa bikin kaya raya. Itu yang aku bisa bagi tahu kalian. Fokus aja.
Nah, inilah dia kalau kalian mau survive di dalam trading di waktu yang lama. Nah, kita bukannya mau trading ini sehari dua aja. Kalau boleh kita mau trading ini sebagian daripada income kita. Nah, kalian bisa jadikan trading ini sebagai income kalian, main income, ataupun additional income, pertambahan income-nya. Nah, harus ada. Gimana mau kawal nafsunya, Mas? Sometimes disiplinnya ke laut, Mas. Gimana mau kawal nafsunya? Ini yang paling susah di dalam trading. Ingat ya, di dalam trading ini emosi menguasai 90%. Selebihnya 10% apa yang kita belajar semua ini. Tapi ingin menguasainya, sangat-sangat susah. Tetapi cara mau menguasainya, kalian harus belajar daripada loss ataupun MC. Kalau kalian nggak bisa belajar daripada loss, berarti kalian itu masih nafsunya kuat. Nah, kayak aku dulu loss, depo lagi, MC lagi, depo lagi, MC lagi, depo lagi, MC lagi. Sampai satu tahap aku sudah berada di bawah, aku rasa kosong. Inilah dia bila kalian akan belajar berdisiplin, merubah diri. Jadi mulai sekarang ubah diri kalian. Jangan coba-coba ubah terus. Nah, ubah diri. Kalian pasti akan lihat improvasi daripada trading kalian. Coba ubah diri, jangan dicoba, ubah terus. Oke? Mas Naga, selain jadi trader, adakah pekerjaan lain? Enggak. Alhamdulillah aku selama ini dulu ada pekerjaan yang lain, banyak udah bisnis yang aku coba, aku buat, tetapi fokusnya, ingat kita manusia ini fokusnya ini selalu lari. Jadi kalau boleh berikan 100% fokus di dekat apa yang kalian buat. Oke, jadi kayak aku sekarang alhamdulillah kerjaannya cuma trading aja. Kerjaannya cuma trading aja. Jadi untuk menjadi ke tahap yang aku sekarang ini bukannya mudah, bukannya senang. Harus banyak yang aku lalui. Harus banyak yang aku lalui dan harus banyak yang aku pelajari. Dan mengubah diri ini yang menjadikan aku sekarang. Banyaknya persoalan kalian, Mas Nega. Mas Gol itu termasuk mata uang mana, Mas? Mas Gol itu gol. Gol. Ingat ya, kalau kalian lihat XAU USD. Itulah sebabnya ada waktu malam. Ini gol. Oke. Mas Naga, selain itu udah clear Mas, alhamdulillah clear. Betul Mas Naga, harus disiplin, gol aja fokusnya, alhamdulillah ya. Ubah diri kalian, fokus satu pair. Mas Naga, dulu MC terbesarnya berapa Mas? Waduh. Kalian bertanya mengenai MC ini, teringat lagi aku. Sebenarnya aku nggak mau lagi ingatin loss yang sebelum ini. Oke? Loss ini sebenarnya nggak lari. Walaupun apa kita paham mengenai trading, loss ini pasti dan pasti nggak lari. Bukan aku bilang, bila kalian paham semua ini, kalian itu nggak akan loss. Enggak. Loss itu pasti dan pasti akan ada. Ini udah normal di dalam trading. Ada profit, ada loss. Jadi jangan aja difikirkan profitnya. Pikirkan juga loss-nya. Jadi untuk kita mengurangkan loss-nya, itu yang paling penting. Gimana kita mau minimalkan loss-nya. Ini yang paling penting. Loss ini nggak akan lari. Itu yang penting. Nggak akan lari.
semua ajak trader bikin loss. Nggak ada trader yang nggak ada loss. Itu mustahil bagi aku. Jadi gimana kita mau minimalkan loss-nya? Oke, harus ada cara-caranya. Salah satunya pasang BE yang seperti malam-malam kemarin aku bilang. Oke, BE. Nanti esok aku mungkin insya Allah esok aku akan share video mengenai BE. Gimana kita mau mengurangkan loss. Daripada loss ataupun kita mendapatkan cuan yang sedikit. Sekurang-kurangnya kita mendapatkan cuan. Oke, di dalam trading ini kita mau kemenangan. Dakwatnya mau habis nih. Kemenangan harus banyak daripada loss. Harus lebih daripada 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Ini aja udah cukup. Loss-nya kalau boleh 10% aja. Oke. Kalau mau bagi tahu loss, aku itu pernah loss ribu-ribu, puluh ribu aja udah pernah. Lagi-lagi waktu aku bangku sekolah lagi, nggak punya uang apa-apa. Udah loss besar-besar, gede-gede. Bukan biasa-biasa. Oke, udah pernah ngerasain loss puluhan ribu dolar. Masa lalu biarlah masa berlalu. Iya, betul. Ya, seperti yang aku bilang. Seperti kita ingin memulakan apa-apa. Apa-apa profit, apa-apa loss, biarkan dulu, lupakan. Kita fokus untuk yang sekarang dan yang akan datang. Oke? Biar biar bisa buat pembelajaran kita, Mas Naga. Iya, itulah dia. Aku nggak mau kalian lakukan kesalahan-kesalahan yang aku pernah lakukan. Sebab rasanya sangat sakit. Sampai satu masa aku rasa aku udah nggak punya apa-apa. Sampai satu masa aku rasa udah mau nyerah di dalam trading. Oke, jadi wah udah lebih 1 jam. Kalau aku itu udah ngomong-ngomong sama kalian explain-nya itu kalau boleh nggak habis-habis. Aku lagi suka sebenarnya. Oke, Mas Naga maaf bertanya USD terbesarnya gimana? Udah aku bilangin tadi aku pernah loss lebih puluhan ribu, 30 ribu dolar, 40 ribu dolar pernah. Pernah profit sampai 50 dolar, 50 ribu dolar profitnya, lossnya dalam 1 hari juga pernah. Nah, aku pernah bikin daripada 100, aku flip akun aku sehingga ke 50 ribu. 50 ribu ini nggak mau di withdraw, loss dalam 1 hari. Rasanya gila banget. Jadi itulah sebabnya aku bilang kalian, udah dapat profit, terus aja ditekan tombol withdraw. Jangan lagi ditunggu-tunggu untuk akunnya mau flip, mau gede lagi. Walaupun profit kalian itu nggak besar, kalian pikir aja nggak besar, withdraw aja. Jangan lagi ditunggu-tunggu akunnya, jangan lagi dibiarkan akunnya, MT4-nya, biarin kosong. Biarin kosong. Selagi MT4-nya, MT5-nya masih ada balance, selagi itu nafsu kita itu kuat, mau tekan aja. Oke, Bang mau nanya apa ke depan jika sharing webinarnya tentang technical, fundamental, dan sentimental juga? Iya, pasti dan pasti di hari yang akan datang aku akan share edukasi technical, fundamental, dan sentimental. Nggak dapat aku explain semua ini dalam satu masa. Kalian harus kuasai dulu apa yang aku ajarin tadi.
Jadi itulah sebabnya mengapa aku ingin tekankan basic ini. Jadi bila kalian bisa kuasai basic, ini mudah aja. Oke? Wah, sangat bermanfaat bagi kami trader pemula. Terima kasih Mas Naga. Iya, alhamdulillah. Mas Naga, Sama-sama. Oi, siapa itu? Erika di sini. Erika yang hari itu ya? Iya, gue punya Uh, 2 soal yang mau ditanya ya. Oke, Bisa bisa, nggak? bisa. Oke. Bisa. Uh, Soalan pertamanya, apa teknik Holy Grail yang selalu Mas guna untuk full margin? oke. Ya, and Teknik Holy Grail. Oke. Yang kedua soalannya, Pak. Yang kedua, gue mau pandangannya Mas. Gue mau tahu teknik engulfing itu membantu apa enggak dalam personal trade. Oke. Wah, banyak soalannya, Mas Ya, Erika. ingat nggak? Iya, ingat ya, ingat ya. Ingat Oke, Erika. bagus. Alhamdulillah. Bagus. Oke. Erika ini hari itu udah pernah bertanya. Kali ini dia bertanya lagi. Aku suka orang yang bertanya. Oke? Sebab orang yang bertanya ini pasti dan pasti akan berjaya. Itu yang aku lihat sepanjang aku mengajar student-student, kadang-kadang ada student ini malu bertanya, takut bertanya. Kadang-kadang ada yang student ini banyak pertanyaannya, tapi di sana aku lihat improvasi student. Oke, student ini selalu bertanya. Aku dapat lihat improvasinya gimana. Semakin improve dan sampai satu masa bisa trading sendiri. Oke, jadi bertanya. Bertanya itu sangat penting. Oke, seperti pertanyaannya yang pertama, yang aku ingat tadi soalannya Holy Grail. Teknik Holy Grail. Ya, betul ya, teknik Holy Grail ya. Mau dicari. Iya, betul. Oke. Ingat ya guys. Nah, seperti yang aku bilang tadi, enggak ada teknik Holy Grail. Teknik Holy Grail ini enggak ada sebenarnya. Kita cuma yang pikirkan, oh benda ini Holy Grail. Enggak ada. Enggak ada teknik Holy Grail. Tetapi ada teknik yang bisa buat kemenangannya itu lebih banyak daripada loss. Ini yang kita mau cari sebenarnya di dalam trading. Teknik apa yang buat kemenangannya itu lebih banyak daripada loss. Ini yang kita mau cari. Bukannya kita mau cari teknik Holy Grail. Teknik Holy Grail ini seolah-olah ayat Holy Grail ini mengatakan teknik ini 100% kemenangan. Mana ada teknik yang bisa janjiin 100% kemenangan? Enggak ada. Tetapi ada teknik yang bisa menguasai kemenangan yang lebih banyak daripada loss. Jadi nanti aku bakalan share dekat kalian. Ini udah termasuk di dalam technical analisisnya. Nanti Erika harus bergabung ya. Nanti akan ada satu hari aku akan bakalan share dekat kalian teknik apa yang perlu kita kuasai. Salah satunya yang aku bisa share, yang aku bisa spill, kalian juga udah tahu sebenarnya. Support dan resisten ini harus dikuasai dengan sebaiknya. Jadi nanti aku bakalan share. Erika, bisa ya? Sebab aku nggak bisa share Bisa, Mas. dalam satu hari. Nanti bakalan ada banyak sangat informasi yang kalian dapat malam ini. Nanti akan bisa jadi pening. Oke, aku nggak suka kayak gitu. Aku suka share-nya satu per satu. Jadi apa yang aku bisa bagi tahu, nggak ada teknik 100% Holy Grail. Oke, tetapi ada teknik yang bisa mengurangkan loss dan mempunyai banyak kemenangan. Oke. Dan yang kedua tadi soalannya engulfing. Engulfing itu bagus apa enggak? Engulfing ini juga termasuk di dalam technical.
Jadi rata-rata pertanyaan Erika ini kayaknya udah jauh nih perjalanannya. Mau ke teknikal, bagus. Itu yang bagus sebenarnya. Daripada basicnya nampaknya udah bisa dikuasai. Sekarang udah seru dan udah nggak sabar mau ke arah teknikal. Oke? Semua teknik bagus. Ini yang aku bisa katakan. Semua teknik bagus. Teknik ini dicipta untuk membuat profit. Enggak ada teknik yang dicipta untuk buat loss. Nah, jadi itulah sebabnya aku bagi tahu semua teknik ini bagus. Jadi pertanyaannya, engulfing ini bagus apa enggak? Engulfing ini juga bagus. Oke? Tetapi kita perlu basicnya dulu. Perlu kuasai basicnya dulu. Nah, technical ini juga punya basic. Ada basic teknikalnya. Nah, basicnya apa? Inilah dia jawabannya. Harus dikuasai dulu support resistance-nya, baru bisa kita menguasai teknik-teknik yang lain. Oke? Number pertama, support dan resistance-nya harus dikuasai, baru bisa dicampur dengan teknik-teknik yang lain seperti engulfing, engulfing, Fibonacci-nya bisa dipakai, apa semua, indikatornya bisa dipakai, semua. Jadi yang pertama ini harus dikuasai dulu. Sebab semua teknik-teknik ini dia basicnya. Semua mengikut support dan resistance. Bila kalian udah paham support resistance ini, semua teknik ini pasti mudah. Oke? Jadi semoga bisa menjawab soalannya dan nanti aku bakalan share. Satu hari kita akan belajar technical analysis. Oke, aku nggak bisa campurin malam ini. Oke, biar informasinya lebih mudah dan paham untuk kalian paham malam ini. Waduh Mas, bila bisa kebeli rumah? Iya, seperti yang tadi. Oke, bisa beli rumah. Bukan aja satu rumah, bisa buat 2 rumah juga, insya Allah. Oke, bisa harga sekarang segitu ya. Kalau dulu nggak tahu dulu dolar harganya gak mahal kayak sekarang. Iya, semakin hari dolar itu semakin mahal. Ingat ya, semakin hari semakin mahal. Jadi untuk kita retail trader kecil, mau buat deposit aja $100 itu udah cukup besar. Jadi jangan sia-siakan duit-duit yang kalian ada. Oke? Mas, satu lagi kalau boleh nanya, perbedaan signifikan SND dan SNR. Seperti yang aku bilang tadi, aku bukan nggak mau share dekat kalian malam ini. Aku takut informasinya akan banyak. Tapi apa yang aku bisa bilang, SNR dan SND itu berbeda tetapi hampir sama. Jadi kalian harus paham, support dan resistance itu, SNR itu apa? Support dan resistance. Dan SND itu apa? SND ini supply dan demand. Sebenarnya dari ayat ini aja udah agak berbeda. Tetapi hampir sama. Jadi aku nanti akan bakalan share di dalam technical analisisnya ya. Nggak usah khawatir guys. Aku akan bersama dengan kalian share-nya. Oke. Wih. Malam ini banyak sangat pertanyaannya. Alhamdulillah. Oke guys, aku nggak dapat lama-lama malam ini, tapi aku bakalan share dekat kalian. Rata-rata aku paham apa yang kalian ingin pertanyakan. Mas BE, penting nggak waktu trading? Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Aku sangat syorkan dekat kalian.
Oke, BE itu penting. Besok aku bakalan share video BE, nggak apa, jangan khawatir. Dan ingat ya, setiap nanti BE ini akan selalu aku cakapkan. Oke guys, profitnya udah gerak 30 pips. Jadi bisa dipasang BE-nya. Jadi bila aku bagi tahu pasang BE, pasang aja BE-nya. Oke? Untuk resiko bagaimana Mas menggunakan risk management ataupun cash management? Ya, nanti bakalan aku share risk management, money managementnya. Oke? Aku nggak mau campur malam ini. Malam ini kita basic-basic aja dulu ya. Nah, bagi yang baru, bagi yang lama, biar kita pelajarannya itu selari sama-sama pahamnya. Oke? Nanti aku bakalan share. Aku pasti ingat, guys. Jangan khawatir. Aku udah sediakan apa-apa yang perlu nanti dipelajarkan. Jadi harus kalian komitmennya aja di Bumi Naga FX ya. Harus selalu ingat. Alhamdulillah rata-rata insya Allah aku harap apa pertanyaannya bisa dijawab walaupun basic, tetapi kalian bisa pahamkan basic ini sangat penting. Oke? Insya Allah, aku ada sekitar dalam 5 menit. Insya Allah kita bisa buat penutupannya biar kita ada masanya untuk berehat. Oke? Biar ada masanya untuk berehat. Besok malam kita akan buat webinar yang sama juga di waktu yang sama sekitar 9 malam. Besok akan ada pengisian yang lebih lagi insya Allah. Jadi aku harap apa yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat, dan bisa mengubah trading kalian. Itu yang paling penting. Aku ajarnya gratis saja. Jadi biar kalian bisa paham dan kalian enggak lakukan lagi kesilapan yang aku lakukan. Tapi apa yang penting bagi aku, kalian punya komitmen. Oke, sentiasa berada di dalam Bumi Naga bersama Mas Naga. Doa-doain aja agar komunitas kita ini semakin berkembang, semakin besar, semakin gede, biar semuanya bisa bermanfaatin ilmunya. Jadi nanti bila kalian bisa paham ilmunya ini, jangan disimpan, kalian bisa ajarkan dekat teman kalian, keluarga kalian, semuanya agar bisa kita tolong menolong sesama kita. Ilmunya nggak putus-putus, doanya nggak putus-putus. Itu aja yang penting bagi aku. Ya, alhamdulillah. Mas, kalau boleh besok bahas SNR, insya Allah boleh, insya Allah ya. Ditunggu ya, ditunggu. Malam ini aja bagi aku udah banyak informasinya. Walaupun basic, udah banyak sebenarnya. Udah bisa bikin profit sebenarnya. Bisa tolong kalian punya trading. Apalagi bila kita udah paham technical analisisnya ya. Enggak apa-apa, insya Allah. Makasih banget Mas, doain kami sukses ya dalam trading insya Allah. Ya, doa aku akan selalu untuk kalian, squad Naga, untuk warga Bumi Naga. Selalu aku doain, semoga Allah berikan kita suksesnya di dalam trading. Itu yang paling penting bagi aku. Oke. Bismillah, sukses bareng semua yang di komunitas ini dan ke depan semoga bisa meet up. Ya, insya Allah. Ya, satu hari pasti kita akan berjumpa. Walaupun sekarang ini kalian belum lagi pernah berjumpa, bersua muka, hanya mendengarkan suara Mas Naga yang merdu. Oke. Walaupun kita cuma mendengarkan suara, tetapi aku bisa rasakan semangat kalian dan pasti kita akan berjumpa. Nanti tinggal ditunggu aja apa informasinya. Aku juga pengen berjumpa dengan kalian, dengan warga-warga squad Naganya semua. Kalau boleh kita berkumpul semua, bersua muka, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa bercakap mengenai trading. Inilah dia komunitas yang aku bikin. Inilah dia komunitas Bumi Naga yang aku mau. Inilah dia. Aku nggak mau Bumi Naga ini penuh dengan toxic drama. Aku mau kita sentiasa positif.
warga Bumi Naga, squad Naga ini semua warga yang positif, insya Allah. Oke guys, jadi sebelum kita ingin menutup, kita baca dulu surah Wal-As, biar apa yang disampaikan ini bisa dimanfaatin ya. Wal-As, bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke guys, semoga apa yang disampaikan dan bisa dimanfaatin. Dan sebelum aku ingin menutup, seperti biasa, aku pengen lihat di chat semangat skuad naganya semua, warga Bumi Naga FX semua sembur semangat apinya, semangat naganya. Mantap Rido, mantap Hafiz, mantap Chandra, mantap Rido, alhamdulillah semuanya. Oke, yang lain sembur apinya, biar kita lagi semangat. Lagi sembur, naganya terus. Kalau ada naganya terus. Ya, inilah dia skuad Bumi Naga. Nggak ada di tempat lain. Masya Allah semua. Alhamdulillah. Oke guys, itu aja untuk malam ini. Kita jumpa lagi di esok malam di waktu yang sama, bergabung bersama ya. Kita hadapi market ini bersama Mas Naga. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.